kajian Ar-Ribat tidak libur. Karena kajian Ar-Ribat adalah kajian ilmu, kajian sejarah, kajian peradaban. Bagaimana kita bisa libur kalau musuh-musuh Islam, kalau para pendengki, penista Islam terus-menerus tidak pernah berhenti merusak Islam, tidak pernah berhenti menghina Islam, tidak pernah berhenti melakukan berbagai infiltrasi, sekularisasi, liberalisasi terhadap agama kita. Jadi tidak ada alasan KSI Ar-Ribat libur. Nanti kita akan pikirkan kembali, jamnya kita rubah atau harinya kita rubah. Nanti kita akan umumkan di WhatsApp grup. Jadi ada 4 WhatsApp grup, ada 4 batch grup Ar-Ribat. Nanti kita akan umumkan. Dan saya mohon agar bagi para peserta yang baru saja gabung, partisipan yang baru bergabung langsung mematikan mikrofonnya untuk kenyamanan bersama agar kajian dapat didengar dengan clear. Dan juga saya sarankan untuk memakai headset agar lebih terdengar baik gitu. Nah, kajian ini direkam dan insya Allah kajian Ustadz Alfian Tanjung ini akan kita upload di YouTube setelah ini. Tapi jangan live. Jadi kita tetap fokus pada kajian ini karena keberkahan itu ada pada kajian langsung ini. Jadi insya Allah dicatat malaikat sebagai amal ibadah dan amal kebaikan. Mudah-mudahan semuanya sudah siap menerima sharing kajian keilmuan, mutiara keilmuan dari Al-Mukarram Ustadz Alfian Tanjung, yang insya Allah beliau adalah seorang mujahid, seorang aktivis yang kita tahu sepak terjangnya, yang kita tahu insya Allah pandangannya, akidahnya, ghirahnya lurus, bersama kita berjuang menyongsong kebangkitan Islam di akhir zaman dan menepis semua musuh-musuh Islam termasuk isme-isme buatan Zionis seperti contohnya komunisme, sosialisme, sekularisme dan lain-lain. Pokoknya kita langsung mulai tanpa berpanjang kalam. Saya persilakan untuk Ayahanda Ustadz Alfian Tanjung untuk memulai kajiannya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sahabat-sahabat, teman-teman, para guru, para siapapun yang mengikuti prosesi acara ini, bahaya laten komunis sebagai sebuah tema utama pada materi malam ini. Tentu saya akan masuk pada posisi spesifikasi bahwa gerakan komunisme itu adalah sebuah gerakan internasional, dan Indonesia yang terus-menerus mencoba mengkonstruksikan diri adalah gerakan PKI yang kelihatannya ini sering dianggap sebagai sebuah pembicaraan yang bersifat terlalu sepele atau sederhana. Secara kualitatif saya sudah mencoba mengikuti sepak terjang kaum komunis Indonesia. Memang mereka bergerak sangat tanda kutip ya, sangat sabar, sangat tidak pernah berhenti, sehingga betul setuju saya tadi ketika majelis atau KSI Ar-Ribat bertekad untuk tidak ada libur. Saya pikir itu cukup bisa dipahami, tetapi mungkin harus juga realistis karena terkait dengan keikutsertaan teman-teman yang mungkin sibuk berlebaran nanti. Dari saya mungkin yang perlu saya awali bahwa gerakan komunis di negeri kita sedang mengarah kepada bentuk perwujudan untuk kembali menjadi sebuah kekuatan politik yang memang mereka masih melakukan metamorfosis. Jadi istilah cebong, istilah kodok, segala macam itu justru sangat dekat dengan apa yang sedang mereka lakukan hari ini. Jadi mereka belum mau mengikrarkan sebagai sebuah kelembagaan dengan satuan gerakan yang bernama PKI, tetapi mereka sebenarnya sudah memperlakukan dirinya, mengikrarkan dirinya sebagai sebuah gerakan yang berhaluan komunisme dengan prinsip-prinsip yang pernah diabadikan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Karl Marx, Manifesto Komunis, yang pernah diterbitkan pada tahun 1830-an. Nah, persoalan di kita hari ini adalah bahwa paham komunisme tidak diakui dengan mulut,
tetapi tertampilkan dengan kelakuan dan kebijakan. Sebutan-sebutan yang muncul dalam merespon satu keadaan adalah merupakan sebuah ekspresi daripada ucapan yang pernah dilakukan oleh orang-orang PKI dulu kepada orang-orang kaum beragama, terutama kaum muslim. Istilah kadrun misalnya, itu juga adalah istilah yang pernah mereka sampaikan, dan mereka sangat membenci hal-hal yang berbau Arab. Malam ini saya akan lebih berselancar menerangkan berbagai kelakuan mereka terhadap kesungguhan mereka membangun kembali kekuatan komunisme. Nah, dari saya mungkin secara pengantar, sejak pemilu 2014 kaum komunis merasa sudah selesai, de facto negeri ini sudah berhaluan komunis. Sejak 2013 sampai 2015 dari Aceh sampai Ternate itu sudah dikibarkan penampakan palu arit, baik berupa bendera, baik berupa grafiti, baik berupa simbol-simbol di pinggir jalan, di tembok-tembok, di lantai-lantai, dan di berbagai penampakan-penampakan yang sifatnya fisik. Yang pertama. Yang kedua, bahwa pada musim pemilu 2014, yel-yel yang dilakukan maupun lagu-lagu yang diperdengarkan itu persis seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang PKI tahun 50-an. Misalnya kerja. Yang kedua, aku dan aku adalah kami. Itu dulu ada Nasakom adalah kami. Nah, itu dulu persis tahun 60-an. Jadi kalau mau kita urai, memang ini saya sangat butuh mungkin nanti kalau ada tanya jawab ya, karena dari saya mungkin kesimpulan yang paling bisa saya sebut, kebangkitan PKI merupakan sebuah kebangkitan yang faktual ya, karena mereka sesungguhnya misalnya di tangan saya ini ada ART hasil Kongres PKI yang ke-10 tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di sebuah desa di Magelang, Jawa Tengah. Sementara Kongres PKI itu berjalan terus, terakhir tahun 2015 di Banyumas, Jawa Tengah. Kongres yang ke-10 tadi saya bilang di Magelang, Kongres yang ke-9 di Cianjur Selatan tahun 2005, Kongres yang ke-8 di Sukabumi Selatan, Jawa Barat tahun 2000, Kongres yang ke-7 itu tahun 1967 di Blitar Selatan. Nah, jadi artinya kebangunan PKI itu satu sisi merupakan sebuah kesungguhan menghidupkan kembali partai komunis yang pernah ada. Di sisi lain mereka sekarang bersebar secara diaspora. Jadi pandangan-pandangan yang berhubungan dengan la ilmania, la dinia itu sangat didukung, dan jumlah orang-orang yang merupakan diaspora komunisme PKI di DPR hari ini sudah melampaui ambang 200 orang. Nah, ini memang satu perbincangan yang membutuhkan mungkin sedikit penjelasan satu sisi. Yang kedua, memang butuh sedikit perdebatan. Di sisi lain memang gerakan komunisme PKI mengalami bentuk-bentuk varian ya. Kalau dalam bahasa virusnya, dia tidak satu model. Tapi yang jelas kelompok ini merupakan kelompok yang terbangun melalui banyak pintu. Yang perlu saya sampaikan mungkin yang paling bagus untuk diskusi kita adalah satu pertemuan nasional yang merupakan pertemuan antara PKI dengan LKI pada tanggal 2 sampai tanggal 3 bulan November 2021. Itu PKI dan LKI itu melakukan rakornas di sebuah daerah di Bogor ya, yang dihadiri oleh perwakilan sekitar 17 sampai 20 provinsi. Nah, mana PKI itu Partai Komunis Indonesia, yang ART-nya ada di tangan saya. Yang kedua, LKI itu adalah Liga Komunis Indonesia, yang merupakan perwakilan orang-orang yang melanjutkan paham komunisme PKI yang sedang bertugas secara formal. Ya, dulu ada golongan A, golongan B, golongan C. Nah, di LKI itu ada golongan F. Golongan F itu adalah PKI yang berdomisili atau berprofesi sebagai
aparat resmi yang ada di negeri ini. Nah, itu yang jadi dilema, karena kelihatannya tingkat penetrasi, tingkat infiltrasi, dan tingkat keterpaparan terhadap komunisme ini yang menurut saya sudah sangat berbahaya. Bukan radikalisme, bukan terorisme, itu semua merupakan sebuah bentukan ya, sinetron yang dibuat oleh kepanjangan tangan Zionis internasional dan juga oleh kelompok-kelompok yang ingin mengecampingkan kebangkitan PKI sebagai sesungguhnya yang sedang terjadi. Fenomena dirusaknya pusat-pusat pendidikan, terutama perguruan Muhammadiyah, baik yang di Mandailing Natal, baik yang di Banyuwangi, Cimetuk, Celuring, maupun pembakaran perguruan Muhammadiyah di Lamongan, Jawa Timur bersama dengan masjidnya, termasuk insiden-insiden yang saya menyebutnya dengan istilah pembabatan ilalang. Jadi memang di fase 2021 sampai 2023 kaum komunis PKI ini memang sedang ingin memberikan pukulan telak, sehingga tidak boleh ada lagi yang menyoal kebangkitan PKI, maka mereka bunuh. Jadi membunuh tokoh-tokoh lokal dari yang namanya marbot masjid, ustadz-ustadz di kampung, dan beberapa tokoh-tokoh lokal. Kita bisa runut ya, bahkan kita bisa tarik dalam garis yang cukup panjang sejak tahun 1998, terus yang cukup mencuat 2018, ada 41 ustadz, ulama, dan guru ngaji yang diperlakukan dengan sangat mengerikan. Kalau yang terdekat kemarin kita sama mengetahui ustadz yang ada di Indramayu, yang sebelumnya kalau kita tarik lagi kita akan bertemu dengan kasus-kasus yang dialami oleh tokoh-tokoh lokal di provinsi-provinsi yang berbeda. Ya, misalnya Ustadz Jamaluddin di Bekasi itu pelikat punggungnya disamurai sampai hampir putus. Kemudian ada Ustadz Abu Syahid Caniago di Batam, itu sedang menyampaikan tausiah zuhur, itu dikejar di uber kalau orang Betawi bilang, oleh seorang jamaah di masjid. Dan sebelumnya kita sama tahu ada Ustadz Alex di Pinang itu satu daerah di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Nah, kalau kita tarik lagi beberapa bulan sebelumnya, ada ketua MUI Labora di Sumatera Utara yang tangannya itu putus di kapak. Dan 2 hari kemudian salah satu pengurus daripada MUI Sumatera Barat ditabrak truk. Nah, kenapa saya menceritakan hal-hal yang kasuistik ini? Karena memang ini mempertontonkan kepada kita bahwa yang kena selalu tokoh Islam, baik yang sifatnya fisik maupun dari omongan-omongan seperti adanya keinginan mencabut yang menyamakan antara azan dengan gonggongan anjing dan banyak hal. Jadi kalau kita lihat ini, kalau Quran menyebut wallazina kafaru ba'duhum awliya, sementara gerakan musuh-musuh Islam ini masuk dari semua pintu. Kelompok-kelompok yang masuk pada operasi-operasi penghancuran ekonomi, mereka digunakan gerakan kapitalis. Kelompok-kelompok yang bersifat komunisme ini, mereka berjenjang antara kelompok tradisionalis yang penuh dendam dan mimpi-mimpi untuk kebangunan paham komunisme dalam bentuk kenegaraan yang pernah dicita-citakan oleh orang tua mereka, yang di-backup oleh sembilan naga yang di-backup oleh Partai Komunis Cina yang ada di Cina. Nah, secara sistem ketatanegaraan kita, haluan komunisme ini pernah dipidatokan oleh salah seorang yang pernah menjabat jadi Menteri Dalam Negeri, yang dia mengatakan bahwa ini bukan ideologi yang berbahaya. Ya, komunisme merupakan satu hal yang layak untuk bertumbuh dan bukan merupakan hal yang membahayakan. Dan ini pernah disampaikan dalam sebuah acara resmi di Komisi 2 DPR RI pada tahun 2018. Nah, jadi saya pikir sebagai sebuah pengantar, saya ingin katakan bahwa komunisme merupakan sebuah derivasi kalau dalam teori kimianya daripada konsep yang dimiliki oleh kelompok Zionis, oleh kelompok The New World Order, yang mereka memang punya anaknya diantaranya bernama komunisme, yang merupakan satu pandangan hidup
yang dimana mereka menganggap bahwa manusia adalah sebagai sumber kebenaran, antroposentrisme yang pertama. Yang kedua, mereka menganggap bahwa konsep ketuhanan merupakan sebuah konsep yang tidak layak dipakai di zaman kehidupan seperti hari ini dan seterusnya. Yang berikutnya, mereka sangat tidak mempedulikan asas-asas permusyawaratan. Buat mereka yang penting aku menang, ya, dan orang yang tidak ada ikut dengan aku ya harus aku habisi. Fenomena dibunuhnya para ulama dengan stempeling yang namanya dukun santet pernah terjadi tahun 98, dan matinya sekitar 700 sampai 994 petugas KPPS pada Pilpres 2019. Dan kalau kita terus inventarisir termasuk kematian di dalam arena zona COVID-19 itu punya pertanyaan yang sangat perlu didalami memang. Kok yang mati hanya tokoh Islam? Ada berapa banyak orang Cina yang mati dalam musim COVID antara rentang Maret 2020 sampai hari ini? Itu mungkin perlu riset, perlu ada pembicaraan, dan perlu ada penelaahan secara akademis. Tapi secara spontan kita memang bisa tertegun. Kenapa yang mati kebanyakan pribumi? Kenapa pribumi yang mati kebanyakan tokoh Islam? Kenapa tokoh Islam yang mati itu kebanyakan tokoh-tokoh yang sangat dalam ilmu agamanya? Kita bisa menyebut rentetan nama-nama tokoh-tokoh Islam yang baik aspek keistiqomahannya, baik aspek penguasaan keilmuannya, baik aspek keulamaannya, baik aspek spesifikan keilmuannya. Jadi ini saya, Alfian Tanjung, yang mengikuti dan mencermati gerakan ini secara sadar ingin mengatakan bahwa keseringan saya mengungkap ini secara terbuka juga bukan tanpa resiko. Ya, ini merupakan satu pengetahuan buat siapapun yang menyimak bahwa perbincangan kita malam ini tentu sangat membutuhkan sikap saling melengkapi. Saya tidak berpretensi bahwa saya punya pengetahuan yang banyak, tapi mungkin dari saya pada malam ini saya sebagai sebuah kajian pengantar. Memang kelompok komunisme ini sudah ada di mana-mana. Jadi kalau dalam teori penyakit, ini penyakit sudah seperti stadium 4. Jadi mereka ada di mana-mana, dan mereka sekarang bisa berpenampakan sebagai seorang tokoh Islam, mereka bisa sebagai aparat, mereka sebagai birokrat, mereka sebagai pengusaha, mereka sebagai tokoh keilmuan, atau mereka seniman, atau mereka jadi aktivis buruh. Jadi jiwa-jiwa berkarakter komunisme PKI itu sejak pengkaderan mereka diintenskan sejak tahun 1981. Jadi kembali mereka merapikan gerakan tahun 1977, 81 pulanglah seorang tokoh mereka yang bernama Tamhis dari Eropa Timur, dan kemudian mereka melakukan penataan. Itu kelihatan sekali ketika mereka memanfaatkan kekosongan gerakan mahasiswa. Karena setelah malari sebuah gerakan aksi yang dipimpin oleh Hariman Siregar pada tahun 1974, di mana adanya kemarahan para mahasiswa terhadap produk Jepang, yang kemudian mengakibatkan gerakan mahasiswa dibekukan. Dulu ada gerakan mahasiswa yang cukup berwibawa yang bernama DEMA, Dewan Mahasiswa, dan itu kemudian dibekukan, maka gerakan mahasiswa menjadi lumpuh. Nah, kelompok-kelompok Islam pelan-pelan muncul dengan nama LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Dulu punya nama yang cukup beken dengan sosok Dr. Imaduddin Abdurrahim. Hampir di semua kampus-kampus negeri, kampus-kampus yang punya nama itu pasti pernah kenal dengan program LMD, Latihan Mujahid Dakwah. Nah, kelompok-kelompok komunis belum berani menyebut kata-kata komunis, tapi mereka mulai berkumpul dalam bentuk diskusi-diskusi dengan pandangan-pandangan kiri baru. Mereka ada di Jalan Biologi di Bandung, mereka ada di daerah pusat diskusi yang ada di Jogja, dan mereka juga ada berkumpul di sebuah perguruan tinggi dan swasta yang ada di Jakarta Selatan. Yang jelas kelompok-kelompok mereka kemudian semakin hari semakin menguat, dan mereka muncul dengan nama PRD, ya,
Partai Rakyat Demokratik yang kemudian menjadi mulanya pergerakan, kemudian jadi partai, terus kemudian mencoba muncul dengan nama Papernas tapi tidak laku, tapi orang-orangnya masuk. Orang seperti Dita Indahsari itu adalah salah satu aktor intelektual yang menjadi pejabat di sebuah kementerian sudah 4 periode, dan itu sebagai pintu masuk tenaga-tenaga komunis Cina, TKA Cina masuk karena dia ada di sebuah kementerian yang berurusan dengan ketenaga kerjaan dan transmigrasi. Juga ada yang di Menteri Kependidikan ya, di mana yang merombak sejarah, di mana sejarah para pejuang-pejuang Islam dihilangkan, lalu masuk dalam buku itu justru tokoh-tokoh komunis dengan segala nama yang sebetulnya mereka tidak punya relevansi untuk sumbangsi terhadap negara kita. Nah, yang lain-lain kelompok-kelompok PKI ini sekarang sedang menunggu pengesahan undang-undang BPIP. Kalau secara de facto mereka memang sekarang sudah boleh dikatakan menguasai banyak pintu-pintu, baik pintu-pintu yang berwajah Islam, terutama yang kelompok Islam yang kehilangan akar sejarahnya sehingga dia melihat musuh sebagai teman dan teman malah dimusuhi. Ini merupakan sebuah PR tersendiri karena saya lama bergerak di P3, Partai Persatuan Pembangunan. Jadi saya kenal betul bagaimana kawan-kawan ini sebetulnya tanpa sadar terpapar dengan haluan komunisme PKI, dan itu saya dapat penjelasan langsung dari Kiai Haji Hasyim Muzadi, Kiai Haji Yusuf Hasim, Kiai Fakih Langitan, dan juga intens saya berdiskusi dengan Kiai Haji Solahuddin Wahid. Maka sebagai pengantar saya cukupkan dulu, mudah-mudahan nanti bisa berkembang bahwa satu sisi kita memang butuh kajian-kajian akademis tentang teori-teori tentang bagaimana komunisme yang ada di Korea Utara, komunisme yang ada di Cina, komunisme yang ada di Kuba, komunisme yang ada di Rusia, dan seterusnya. Nah, di sisi lain di Indonesia ini sebagai penutup, dalam sebuah buku yang berjudul Bahaya Komunisme, terbitan tahun 1967, dan saya pegang yang terbaru, atau bukan terbaru, yang terakhir, yang diterbitkan tahun 1982, ditulis oleh Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Dr. Baharudin Lopa. Di halaman 21 di alinea keempat dikatakan bahwa kegagalan pemberontakan PKI tahun 1948 itu merupakan kegagalan yang bersifat warming up, pemanasan. Kegagalan pemberontakan PKI tahun 1965 itu merupakan general repetisi, merupakan sebuah pengulangan umum terhadap sebuah upaya menjadikan negara Indonesia sebagai negara berhaluan komunis. Untuk itu kemudian kita akan melakukan kudeta yang ketiga, dan kudeta itu sekarang tidak berdarah tapi kudeta konstitusi. Jadi kita bisa melihat ada ART organisasi tertentu, apalagi adanya partai tertentu yang mulai ingin merombak dengan Trisila, dengan Ekasila. Itu merupakan tanda-tanda arah ke sana gitu. Saya pikir begitu buat pemandu acara, buat seluruh teman-teman yang menyimak. Saya sangat percaya bahwa apa yang saya sampaikan masih butuh pengayahan, masih butuh pendalaman, masih butuh pertanyaan, dan masih butuh diskusi yang agak lebih mendalam. Sekian dulu, saya kembalikan pada pemandu acara untuk mengatur sehingga dialog kita menjadi dialog yang menegaskan bahwa memang kita sudah sangat terlambat untuk urusan yang satu ini. Dengan kata kunci, PKI bukan satu-satunya masalah, tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Itu dari saya, Dian Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan statement yang menurut saya sangat cerdas ya Ustadz. Jadi PKI bukan satu-satunya masalah, tapi jangan dianggap bukan masalah. Nah, ini penting banget. Jadi kebanyakan generasi muda kita karena mungkin sudah mengalami berbagai distorsi sejarah dan juga pengkaburan sejarah yang sistematis oleh penguasa di negeri ini selama ya mungkin 10 tahun terakhir ya. Jadi sekarang efeknya sudah sangat masif bahwa anak-anak muda, kaum milenial yang kita sebutnya milenial ya, nggak paham siapa komunis,
siapa PKI, siapa aja tokoh PKI. Bahkan sekarang kita gampang banget nemuin kajian-kajian berwarna bercorak kiri ya di kampus-kampus. Jadi kalau dulu kita cuma bisa lihat di UNAS atau mungkin di Salihara atau di Taman Mini, di tempat buku bekas Taman Mini itu saya tahu ada kajian komunis karena saya rumahnya nggak jauh dari situ. Jadi sekarang ini di kampus mana aja bisa kita cari gitu. Ada komunitas atau grup-grup lokal kampus yang mengadakan kajian-kajian kiri ya. Ya ini astagfirullahaladzim, ini merupakan suatu cobaan buat umat Islam, tapi ini bukan merupakan akhir dari segalanya, bahwa kita umat Islam, terutama anak-anak muda, mujahid-mujahidah tidak pernah berdiam diri dan selalu belajar. Dan sebelum saya buka sesi pertanyaan, saya mau tanya dulu kepada Ustadz Alfian Tanjung. Jadi saya monopoli dulu nih, Ustadz. Saya nanya duluan, Ustadz. Ya boleh, silakan. Ya, jadi gini, Ustadz. Kebetulan dari beberapa literasi yang saya pernah baca, bahwa induk dari semua ideologi Islam itu adalah Zionisme, ya, Ustaz. Jadi cita-cita besar mereka yaitu sebagai satu-satunya penguasa dunia di bawah platform New World Order-nya itu kita sudah pada tahu, terutama di KSI Aribat ini selama banyak pekan kita mengkaji soal itu, Freemasonry, Illuminati, dan juga berbagai hal-hal berbau secret society, ya, Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana bisa Zionisme yang notabene itu Yahudi Zionis gitu ya, kok bisa ya, maksudnya dalam arti kalau kita pikir secara simpel, kok bisa yang menguasai dan istilahnya yang sekarang mencoba menginfiltrasi, mengganti dasar negara, pandangan negara dengan berbau komunisme ini, kok bisa yang mewadahi ini kok Cina gitu, Ustaz. Gitu. Saya terus terang aja di sini saya nggak pakai rem, saya nggak pakai tedeng aling-aling. Jadi kenapa kok bisa Cina yang megang kendali di sini gitu? Padahal seperti kita tahu betapa pentingnya negeri ini di mata Zionisme internasional gitu, karena kan termasuk bangsa yang Muslim terbanyak dan juga punya sumber daya alam yang tidak terbatas gitu, Ustaz. Kenapa kok bisa Cina yang megang kendalinya, yang jadi drivernya gitu? Bukan seperti waktu zaman Orba, kan agak masuk akal nih, Amerika yang lebih berperan gitu. Sekarang kok pindah ke Cina? Apakah itu ada hubungannya dengan perpindahan dari Pax Americana ke Pax yang berikutnya, Ustaz? Kira-kira itu dulu, Ustaz. Ya, Zionisme memang merupakan sebuah peristilahan ya, ketika Israel atau Yahudi suku Khazar menjadi dominan dalam mengatur sistem tata kelola the New World Order. Dan komunisme ini kan sebetulnya adalah salah satu peluru atau salah satu sistem katakanlah sistem turunan yang dimiliki oleh kelompok Zionis. Nah, kalau Cina menurut saya dia tidak terlalu penting sebagai sosok. Memang Cina dari dulu adalah pihak yang selalu mengambil posisi sebagai pengambil untung paling banyak. Jadi di saat kita berhadapan dengan penjajah Belanda, Cina ya jadi jongos Belanda. Dan ketika Jepang datang, Cina jadi jongos Jepang. Dulu zaman Soekarno, Cina ya sangat Soekarnois. Dan Soekarno sangat komunis, sebetulnya begitu kalau mau bicara ikatan emosional dia sebagai orang yang membangun PNI tahun 1927 yang memang punya doktrin Nasakom itu. Nah, kalau Cina hari ini harus dibaca dengan cukup serius ya, karena ada Cina yang di dalam negeri yang sesungguhnya mereka juga diaspora darah. Jadi Cina itu diasporanya, maka orang Cina tidak pernah merasa sebagai orang yang berbangsa Indonesia. Mereka tetap mengaku sebagai bangsa Cina, memang mereka berkewarganegaraan Indonesia. Nah, ini mungkin pertanyaan yang bagus sebetulnya. Nah, cuma yang jadi persoalan hari ini kaum pribumi yang notabene Muslim dan kaum Muslim yang mungkin bukan kaum pribumi yang bukan komunis sudah kehilangan nyali untuk membantah gitu. Karena memang gerakan ini mengalami proteksi yang luar biasa dari Xi Jinping, dan proses pengkaderan sejak tahun 2004 itu memang intens ya. Dan ada 7 lembaga resmi di negara kita yang memang mewajibkan para eselon tingginya itu belajar langsung di pusat pendidikan Partai Komunis Cina di Cina, baik yang bersifat
aparatur, baik yang bersifat birokrasi, baik yang bersifat akademisi maupun kelompok politisi. Nah, jelas ini memang pembicaraan bermata dua. Di satu sisi saya mencoba menerangkan ini apa adanya, tetapi di sisi lain memang ini berisiko baik kepada saya maupun kepada orang-orang yang membahasakan dengan bahasa seperti yang saya sampaikan. Jadi kembali mereka menganggap ini adalah pertarungan terakhir. Nah, kalau kita lihat komunis di Rusia kan melakukan tiga kali kudeta. Akhirnya baru Lenin berhasil menjebol benteng Tsar yang agung, menjadikan komunisme sebagai negara komunis. Rusia menjadi negara komunis. Itu juga terjadi di Cina. Di Cina kan juga lebih belakangan mereka. Partai Komunis Cina kan didirikan tahun 1921. Kalau Partai Komunis Indonesia tanggal 23 Mei tahun 1920. Memang fahamnya dibawa langsung oleh Sneflet pada tahun 1913 dengan sekitar 15 teman-temannya. Jadi artinya gini, di Rusia revolusi Bolshevik pertanggal 2 Oktober tahun 1917 telah melahirkan sebuah negara berhaluan komunis sebagai komando Komintern pertama. Komintern itu komunisme internasional. Kemudian revolusi kebudayaan di Cina pada tahun 1949 itu adalah bentuk kelahiran negara yang berhaluan komunis dengan poros, dulu namanya Jakarta Peking ya, sekarang Jakarta Beijing. Dan itulah tempat catatan kita terhadap proses penghancuran kaum muslimin di Tajikistan Timur. Nah, kembali supaya tidak terlalu luas saya menjelaskan, bahwa Zionisme itu sebenarnya merupakan musuh yang sudah diabadikan dalam Al-Quran.